Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester atau ulangan akhir semester mata pelajaran PPKN kelas 7 SMP MTS semester 1. Baik, langsung saja kita pada soal yang pertama. Di bawah ini merupakan konsep yang tidak ada pada usulan dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin, yaitu A. Kesejahteraan rakyat, B. Pri kebangsaan, C. Pri kerakyatan, D. Pri keadilan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah ini yang ditanyakan yang bukan ya atau tidak ada pada usulan konsep Mr. Muhammad Yamin. Baik, usulan dasar negara menurut Mr. Muhammad Yamin isinya apa saja ya? Yang pertama yaitu pri kebangsaan. Pri kebangsaan. Yang kedua adalah pri kemanusiaan. Yang kedua pri kemanusiaan. Yang ketiga adalah pri kerakyatan. Yang ketiga adalah pri kerakyatan. Yang keempat adalah pri ketuhanan. Yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bukan termasuk ke dalam konsep dari rumusan Pancasila menurut Mr. Muhammad Yamin adalah pri keadilan. Jawabannya adalah yang D. Sedangkan rumusan Pancasila menurut Supomo adalah apa saja? Pancasila menurut Supomo dasar negara Pancasila ini apa saja? Yang pertama yaitu persatuan. Yang pertama adalah persatuan. Yang kedua adalah kekeluargaan. Nanti di soal kalau misalkan ditanyakan dasar negara menurut Supomo, berarti yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir batin. Yang keempat adalah musyawarah. Yang kelima adalah keadilan rakyat. Nah, sedangkan tokoh yang ketiga yang merumuskan Pancasila pada sidang BPUPKI yang pertama itu siapa? Yaitu Insinyur Soekarno. Apa saja rumusannya? Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu internasionalisme ya, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga rumusannya itu adalah mufakat atau demokrasi. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Yang keempat itu adalah apa? Yang keempat itu kesejahteraan sosial. Yang kelima, yang terakhir itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Berkebudayaan. Nah, ini beberapa tokoh yang merumuskan dasar negara. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah Mr. Muhammad Yamin. Di mana rumusan Pancasila menurut Mr. Muhammad Yamin yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua adalah pri kemanusiaan, yang ketiga adalah
perikerakyatan, yang keempat adalah ketuhanan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Baik, langsung saja pada soal yang kedua. Nilai-nilai Pancasila sebenarnya diambil dari kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang telah mengakar sejak zaman dahulu kala. Istilah Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca dan Sila, yang berarti A. 5 sendi, B. 5 usulan, C. 5 keinginan, D. 5 larangan. Jawaban yang tepat adalah 5 sendi, ya. Nah, berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca ini adalah artinya 5, sedangkan sila ini artinya sendi atau asas. Baik, kita lanjutkan pada soal yang ketiga. Perhatikan tabel di bawah ini. Yang pertama, ciri khas bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Yang kedua, kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, dasar dan acuan penyelenggaraan negara. Yang keempat, landasan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kelima, sumber hukum tata negara Indonesia. Yang keenam, merupakan alat nomor 1 bangsa Indonesia. Pada tabel di atas, arti penting Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A1, 2, dan 3, B2, 3, dan 4, C3, 2, dan 5, D4, 5, dan 6. Nah, arti penting Pancasila sebagai dasar negara ini adalah menjadi pedoman, ya, bahwa Pancasila menjadi pedoman. Pancasila ini menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini adalah nilai yang mendasar, ya, nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman, ya, Nah, kira-kira nilai dasar pada uraian tabel di sini nilai yang mana saja? Ya, bahwa Pancasila ini merupakan dasar dan acuan dalam penyelenggaraan negara, terus juga landasan hidup berbangsa dan bernegara, terus juga sumber hukum tata negara Indonesia, terus juga merupakan alat nomor 1 bangsa Indonesia. Berarti jawaban yang tepat adalah 3, 4, dan 5. Jawaban yang tepat adalah 4 dan 5. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 4. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ketatanegaraan Indonesia, di antaranya yaitu sebagai titik-titik. Nah, ini adalah kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan. A. Dokumen resmi sejarah nasional. B. Sumber hukum dasar nasional. C. Alat nomor 1 bangsa. D. Syarat mutlak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah, kalau yang A ini kurang tepat, yang B sumber hukum dasar nasional. Sumber hukum dasar nasional ini kurang tepat, ya. Yang C alat nomor 1 bangsa. Baik, simpan dulu. Yang D syarat mutlak berdirinya negara Indonesia. Oke, syarat mutlak berdirinya negara Indonesia ini harus ada apa saja, ya? Negara Kesatuan Republik Indonesia ini syarat mutlaknya itu harus ada rakyat, syarat berdirinya negara, rakyat, terus apa lagi, ya? Ada 3, ya, syarat berdirinya sebuah negara ini, sebuah negara, terus juga pemerintahan, dan adanya pengakuan dari negara lain, ada rakyat atau pemerintahan atau adanya wilayah. Nah, sedangkan jawaban yang tepat adalah sebagai, bahwa kedudukan Pancasila sangat penting dalam ketatanegaraan Indonesia ini, yaitu sebagai alat nomor 1 bangsa Indonesia. Nah, alat nomor 1 bangsa Indonesia ini apa saja, ya? Alat pemersatu bangsa ini ada 5 pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa ini ada 5. Yang pertama apa saja? Nah, alat pemersatu bangsa yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, alat pemersatu bangsa selain Pancasila, yang kedua adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.
sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga yaitu bendera merah putih. Bendera merah putih. Yang keempat ini bendera merah putih ini sebagai bendera kebangsaan. Yang keempat adalah burung Garuda. Burung Garuda. Garuda. Nah, burung Garuda ini sebagai apa? Yaitu sebagai lambang. Sebagai lambang negara. Yang terakhir, yang kelima, alat pemersatu bangsa itu apa? Ya, alat pemersatu bangsa itu adalah Indonesia Raya. Raya sebagai apa? Sebagai lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan. Nah, ini adalah alat pemersatu bangsa itu ada 5. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga adalah bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang keempat burung Garuda sebagai lambang negara. Yang kelima adalah Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 5. Untuk meyakinkan rakyat Indonesia tentang kemerdekaannya, maka pemerintahan Jepang pada tanggal 29 April 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI yang diketuai oleh A. Insinyur Soekarno, B. KRT Raziman Widoyoningrat, C. Dr. Andes Muhammad Hatta, D. Mr. Muhammad Yamin. Nah, kalau Insinyur Soekarno ini merupakan perumus Pancasila ya, tokoh yang merupakan perumus Pancasila, perumus dasar atau perumus dasar negara ya, perumus dasar negara. Ini Muhammad Yamin sama kalau Dr. Andes Muhammad Hatta ini merupakan wakil presiden yang pertama. Berarti jawaban yang tepat adalah Dr. KRT Rajiman Widoyoningrat. Ini merupakan ketua dari BPUPKI. Kita lanjutkan pada soal nomor 6 ya. Nomor 6. Oke, nomor 6. Setelah resmi dilantik anggota BPUPKI, menyelidiki usaha-usaha atau untuk persiapan kemerdekaan dengan melakukan beberapa kali sidang. Pokok pembahasan pada sidang kedua BPUPKI adalah tentang A. Dasar negara, B. Naskah pembukaan dan batang tubuh, C. Piagam Jakarta, D. Rancangan undang-undang. Nah, ini adalah yang ditanyakan pokok pembahasan pada sidang yang kedua. Nah, kalau dasar negara ini pada sidang yang pertama, naskah pembukaan dan batang tubuh, baik simpan dulu, Piagam Jakarta, apakah rancangan undang-undang dasar. Nah, jawaban yang tepat adalah membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Nah, jadi pada sidang yang kedua ini ya, sidang kedua BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Ini sidang yang kedua ya, ini sidang yang kedua. Pembahasannya salah satunya adalah rancangan undang-undang dasar. Nah, selain rancangan undang-undang dasar, apalagi yang dibahas pada sidang yang kedua? Nah, pada sidang yang kedua ini yaitu yang menyangkut ya, kelengkapan persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, kelengkapan persiapan kemerdekaan. Kelengkapan persiapan kemerdekaan itu apakah tentang rancangan undang-undang dasar saja? Tidak, itu melainkan pembahasannya tentang bentuk negara ya. Terus juga rancangan undang-undang dasar, terus juga wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, terus juga kewarganegaraan Indonesia, ekonomi dan keuangan ya, kewarganegaraan Indonesia, negaraan Indo dan lain-lain.
Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 7. Perhatikan rumusan Pancasila, bukan rumusan masalah. Perhatikan rumusan Pancasila di bawah ini. Yang pertama adalah musyawarah, yang kedua persatuan, yang ketiga kekeluargaan, yang keempat keseimbangan lahir dan batin, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Nah, berdasarkan tabel di atas, urutan yang benar usulan dasar negara yang diajukan oleh Mr. Supomo adalah nomor berapa? Nah, ini yang ditanyakan adalah yang diajukan oleh Mr. Supomo, diajukan pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu ini yang pertama, yaitu menurut Supomo itu adalah apa? Yang pertama adalah persatuan menurut Mr. Supomo. Yang pertama adalah persatuan. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir batin, keseimbangan lahir batin dan batin. Yang keempat tentang musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Nah, kira-kira urutannya. Nah, persatuan ini yang pertama, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir batin, yang keempat adalah musyawarah. Ini yang keempat, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Berarti 2, 3, 4, 1 dan 5. 2, 3, 4, 1 dan 5. Jawaban tepat adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Di bawah ini yang bukan merupakan tokoh nasional yang tergabung dalam panitia 9, yaitu titik. A. Mr. Supomo, B. Insinyur Soekarno, C. Haji Agus Salim, D. Mr. Ahmad Subarjo. Jawaban yang tepat adalah ini yang tidak termasuk ke dalam panitia 9 ya, atau tokoh panitia 9, tokoh nasional tergabung dalam panitia 9 itu kecuali adalah ya, jawaban yang tepat adalah Mr. Supomo. Nah, tokoh dari panitia 9 ini siapa saja? Yang pertama sebagai ketua yaitu Insinyur Soekarno. Ini sebagai ketua. Yang kedua yaitu Muhammad Yamin. Yang kedua Muhammad Yamin. Yang ketiga adalah Muhammad Hatta. Yang ketiga Muhammad Hatta. Yang keempat itu A. Marimis ya, A. Marimis. Yang kelima itu adalah Abi Kusno Cokrosujoso. Yang keenam itu adalah Abdul Qohar Muzakir, Kiai Haji Abdul Qohar Muzakir. Yang ketujuh adalah Haji Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim. Yang kedelapan Kiai Haji Wahid Hasim. Yang terakhir yaitu Mr. Ahmad Subarjo. Nah, ini adalah beberapa tokoh yang termasuk tokoh nasional yang tergabung dalam panitia 9. Panitia 9 ketuanya adalah yang pertama ini Insinyur Soekarno. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 9. Pada masa reses setelah pelaksanaan sidang 1 BPUPKI dibentuklah panitia kecil yang bernama Panitia 9 yang akhirnya melahirkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang disusun pada tanggal A. 20 Juni 1945, B. 21 Juni 1945, C. 22 Juni 1945, D. 23 Juni 1945. Jawaban yang tepat adalah yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, panitia 9 ini ya, panitia 9 ini mengadakan rapat
Di rumah siapa? Di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 telah mencapai suatu persetujuan ya. Telah mencapai suatu persetujuan atau kesepakatan tentang pembukaan hukum dasar. Itu Undang-Undang Dasar. Nah, jadi pada tanggal 22 Juni ini juga 1945 sidang BPUKI itu dibentuk panitia kecil 9 ya, atau panitia kecil yang disebut juga dengan panitia 9. Nah, pada panitia 9 ini akhirnya melahirkan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta Council ini disusun pada tanggal 22 Juni 1945. Kita lanjutkan pada soal nomor 10. Dalam mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia, para pendiri negara memiliki komitmen yang kuat yang saat merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen tersebut memiliki arti bahwa A. Mengembangkan semangat berliterasi untuk menyusun dasar negara. B. Motivasi yang kuat untuk mengedepankan kepentingan golongan. C. Sangat pantang menyerah untuk menyusun dan menetapkan Pancasila. D. Ikrar untuk merumuskan dasar negara dilandasi sikap tanggung jawab. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komitmen ya. Komitmen ini artinya perjanjian. Komitmen itu adalah perjanjian. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen ini adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu ya. Untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi makna dari komitmen di sini memiliki arti bahwa ikrar untuk merumuskan dasar negara dilandasi sikap tanggung jawab. Kenapa ikrar? Karena ikrar itu merupakan sebuah janji ya, janji yang sungguh. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 11. Berikut ini yang bukan merupakan komitmen para pendiri bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Memajukan kesejahteraan umum. B. Memperluas wilayah negara Indonesia. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jawaban yang tepat adalah, nah, ini dalam pembukaan alinea keberapa? Alinea keempat ya, alinea keempat. Bahwasanya yang bukan merupakan komitmen para pendiri bangsa yang tercantum dalam alinea keempat ini, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memperluas wilayah Indonesia. Karena bunyinya itu adalah dalam alinea keempat, kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk apa? Untuk memajukan kesejahteraan umum, terus mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Berarti kecualinya adalah memperluas wilayah negara. Kita lanjutkan pada soal nomor 12. Sebagai siswa dan generasi muda harus meneladani komitmen para pendiri negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara A. Mempersiapkan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. B. Mempersiapkan diri memperluas wilayah negara. C. Memanfaatkan kemerdekaan dengan sepuas hati. D. Menjaga wilayah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Nah, di sini berarti yang ditanyakan adalah sebagai siswa, kalian sebagai siswa dan juga sebagai generasi muda, maka harus bisa meneladani atau bisa mencontoh gitu ya perilaku-perilaku dari para pendiri negara ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diaplikasikannya itu dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Karena mempersiapkan diri, memperluas wilayah negara Indonesia ini bukan salah satunya adalah bukan tugas kalian ya, tapi kalian itu sebagai pelajar yaitu harus bisa mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri untuk apa? Mewujudkan masa depan yang lebih baik. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara belajar dengan tekun supaya apa? Supaya nanti bisa mewujudkan cita-cita masa depan yang lebih baik. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan. Sikap yang kedua adalah jiwa semangat merdeka. Sikap yang ketiga adalah separatisme. Sikap yang keempat adalah patriotisme. Sikap yang kelima adalah egoisme. Sikap yang keenam adalah ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan tabel di atas ya, bukan tabel di samping tapi tabel di atas, sikap para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara adalah titik-titik A1, 2, 3, dan 4, B1, 2, 4, dan 6, C1, 3, 4, dan 6, D1, 3, 5, dan 6. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah, kalau sikap para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila ini tentunya adalah nasionalisme, terus juga semangat jiwa semangat merdeka. Separatisme ini tidak, patriotisme, egoisme ini tentunya tidak, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah 1, 2, 4, dan 6. 1, 2, 4, dan 6. Nah, nasionalisme ini apa artinya? Nasionalisme ini artinya mencintai bangsa negaranya sendiri. Nah, ya, mencintai bangsa dan negara sendiri tentunya ya, negara sendiri. Nah, jiwa semangat merdeka berarti memiliki jiwa yang ingin bebas ya, yang ingin bebas, tentunya bebas dari jajahan atau penjajahan. Separatisme ini adalah apa? Yaitu sikap ingin memisahkan diri atau membuat negara baru ya, membuat negara baru atau mendirikan negara. Patriotisme ini artinya adalah sikap seseorang mengorbankan segala-galanya ya untuk apa? Yaitu untuk bangsanya sendiri ya, sikap berkorban ini, rela berkorban. Nah, egoisme ini adalah sikap ingin menang sendiri. Ini tidak boleh dicontoh gitu ya. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita harus menjalankan perintah dari Tuhan kita dan menjauhi larangan dari Tuhan kita. Berarti jawaban yang tepat adalah 1, 2, 4, dan 6. 1, 2, 4, dan 6. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 14. Perubahan 7 kata pada sila pertama Piagam Jakarta merupakan hasil dari sikap para pendiri negara yang patut diteladani oleh generasi muda saat ini. Sikap para pendiri negara itu adalah titik-titik. A. Mengutamakan kelompoknya. B. Mengharapkan imbalan. C. Tekad berani mati. D. Menerima keberagaman. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah menerima keragaman. Ya, kenapa menerima keragaman? Karena pada saat itu bahwasanya ada beberapa usulan dari orang timur Indonesia ya, Timur Indonesia. Kenapa ada usulan dari orang Timur Indonesia? Ada usulan dari orang Timur Indonesia bahwasanya beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila yang pertama ini ya, bahwasanya dalam rumusan tersebut pasalnya rakyat Indonesia itu tidak hanya berasal dari kalangan muslim saja ya, bukan berasal dari kalangan atau rakyat Indonesia ini bukan agamanya itu bukan dari muslim saja.
melainkan ada agama yang lain. Jadi hal itulah yang menjadi salah satu latar belakang terjadinya perubahan perumusan sila yang pertama, yaitu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 15. Norma atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat pada dasarnya memuat dua hal pokok, yakni A. Boleh dan tidak boleh, C. Perintah dan larangan, D. Aturan dan kebijakan, D. Ketertiban dan keamanan. Jawaban yang tepat adalah, dua hal pokok dari norma ini adalah perintah, adanya perintah dan juga adanya larangan. Berarti jawaban yang tepat adalah perintah dan larangan adalah, jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, norma adalah kaidah ya. Pengertian norma ini adalah kaidah yang mengatur ya, atau norma, tulis aja di sini. Norma ini adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk atau pedoman untuk seseorang dalam bertindak, dalam bertindak atau tidak serta bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, dalam masyarakat ya, tentunya dalam masyarakat. Nah, jadi kenapa memuat dua hal pokok, yaitu perintah dan larangan? Karena dalam bertingkah laku ini ya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan ini ada dua, yaitu perintahnya dan juga larangannya. Kita lanjutkan pada soal nomor 16. Ketika sedang makan bersama teman-teman, tanpa sengaja Maryani bersendawa sangat keras. Hal ini membuatnya ditegur oleh teman-temannya dan menjadi bahan perhatian di sekitarnya. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, Maryani melanggar norma A. Habit atau kebiasaan, C. Custom, adat istiadat, D. C. Cara atau usage, D. Tata kelakuan. Jawaban yang tepat adalah norma berdasarkan mengikatnya ini ada berapa ya? Norma berdasarkan mengikatnya ini ada 5. Yang pertama adalah cara. Yang kedua adalah kebiasaan. Yang kedua adalah kebiasaan. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga ini adalah adat istiadat. Yang ketiga adalah adat istiadat. Yang keempat adalah tata kelakuan. Dan yang kelima ini adalah hukum atau norma hukum. Nah, jadi berdasarkan kekuatan mengikatnya ya, norma di masyarakat ini ada 5. Yang pertama adalah cara atau usage, yang kedua adalah kebiasaan, yang ketiga adalah adat istiadat, yang keempat adalah tata kelakuan, yang kelima adalah hukum atau norma hukum. Nah, kenapa jawabannya cara? Karena cara ini merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat ya, akan tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Nah, jadi bentuk perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh Maryani di sini adalah perbuatan yang dilakukan tapi tidak secara terus-menerus itu ya, tidak secara terus-menerus. Maka disebut juga dengan contoh Maryani ini disebut juga dengan norma cara. Jadi sekali lagi, norma cara ini adalah bentuk perbuatan ya, bentuk perbuatan yang dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat, akan tetapi tidak secara terus-menerus ya. Perbuatan tidak secara terus-menerus. Contohnya apa? Yaitu contohnya tidak mencuci tangan sebelum makan. Terus juga ketika makan
bersama teman-teman tanpa sengaja misalkan bersendawa sangat keras sehingga nantinya akan mendapatkan teguran atau mendapatkan cemoohan dari teman yang lainnya. Kita lanjutkan pada soal nomor 17. Aturan yang datang atau bersumber dari kitab suci tentang baik dan buruk suatu perbuatan disebut norma titik-titik. A. Kesusilaan, B. Kesopanan, C. Hukum, D. Agama. Nah, ini jawaban yang benar adalah tentang norma agama. Kenapa norma agama? Nah, kalau norma ya, norma berdasarkan sumbernya ini ada berapa? Ada 4 ya, ada 4. Yang pertama adalah norma agama. Yang kedua adalah kesusilaan, yang ketiga adalah kesopanan, dan yang keempat adalah hukum. Nah, kenapa jawabannya adalah norma agama? Karena aturan yang datang atau bersumber dari kitab suci. Nah, karena berkaitan dengan kitab suci, yaitu tentang baik dan buruknya itu pasti disebut juga dengan norma agama. Sedangkan yang dimaksud dengan norma kesopanan ini yaitu tentang tentang pergaulan sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentang tata cara pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, sehari-hari. Ini tentang norma pengertian norma kesopanan ya. Kalau norma kesusilaan ini yang berkaitan, adalah yang berkaitan, yang bersumber dari hati nurani ya, atau suara hati nurani manusia. Nah, sedangkan norma kesopanan ini adalah tentang tata cara pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan norma hukum ini adalah apa? Norma hukum adalah norma yang peraturan yang timbulnya ini dibuat oleh lembaga, dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dan sanksinya ini adalah sanksinya yang paling tegas ya, sanksinya ini adalah sanksinya yang paling tegas. Nah, jadi sekali lagi norma agama ini adalah norma yang bersumber dari kitab suci tentang baik dan buruknya perbuatan manusia. Sedangkan norma kesusilaan ini adalah norma yang berasal atau norma yang bersumber dari hati nurani manusia atau suara hati nurani manusia. Contohnya ketika misalkan kita atau kalian sedang ujian atau ulangan di kelas. Nah, ketika misalkan kalian tidak belajar sebelumnya, muncullah soal-soal yang sulit. Nah, dengan keterpaksaan kalian, dengan munculnya soal-soal yang sulit tersebut, kalian mencontek. Nah, perbuatan mencontek itu adalah perbuatan yang salah, akan tetapi kalian lakukan. Tetapi kalian disadar dalam diri kalian bahwa perbuatan mencontek itu adalah perbuatan yang benar, yang tidak benar. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari norma kesusilaan. Sedangkan yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ini yaitu tentang cara pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan cara berpakaian ya, ini berpakaian, terus juga berperilaku atau berkata-kata dan yang lain-lain. Yang keempat adalah norma hukum, di mana norma hukum ini adalah norma atau aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang ya. Nah, di mana sanksinya adalah dari keempat norma yang berlaku di masyarakat berdasarkan sumbernya ini adalah yang paling tegas di antara norma agama, kesusilaan dan juga kesopanan. Kita lanjutkan pada soal nomor 18. Berikut ini adalah fungsi norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kecuali titik-titik. A. Menekan masyarakat agar taat secara mutlak pada negara. B. Menertibkan dan mengatur masyarakat. C. Menyelesaikan konflik dalam masyarakat. D. Memenuhi ketuntutan keadilan dan kepastian hukum. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah
Ya, jawaban yang tepat adalah di sini yang ditanyakan adalah kecuali menekan masyarakat agar taat terhadap secara mutlak terhadap negara. Ini kecualinya. Nah, kalau fungsi norma di dalam masyarakat itu menertibkan dan mengatur masyarakat ini betul, terus juga menyelesaikan konflik dalam masyarakat juga ini betul, sesuai ya, terus juga memenuhi tuntutan keadilan kepastian hukum. Oke, ini masuknya ke dalam norma hukum, berarti ini betul termasuk ke dalam fungsi norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kecualinya ini adalah yang A, menekan masyarakat agar taat secara mutlak ya. Taat secara mutlak ini berarti tidak mau tidak mau itu ya, harus patuh, harus taat pada pada negara. Kita lanjutkan pada soal nomor 19. Hukum yang berlaku serta diyakini dan dipatuhi oleh masyarakat akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat merupakan titik. A. Hukum yang tidak dikodifikasikan. B. Hukum yang dikodifikasikan. C. Bentuk hukum tidak tertulis. D. Bentuk hukum tertulis. Nah, hukum yang berlaku serta diyakini dan dipatuhi oleh masyarakat akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal ya, melainkan lahir dan tumbuh. Misalkan hukum kebiasaan atau hukum adat. Disebut juga jawabannya adalah merupakan hukum, bentuk hukum yang tidak tertulis. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal yang terakhir. Berikut ini yang bukan merupakan arti penting hukum bagi kehidupan warga negara, yaitu titik. A. Menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. B. Mengatur dan membatasi tingkah laku warga negara. C. Membentuk budi pekerti warga negara yang baik. D. Menjaga ketaatan warga negara pada saat pemilu. Nah, ini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan arti penting dari hukum. Yang bukan merupakan arti penting dari hukum ini adalah, ya, jawaban yang tepat adalah menjaga ketaatan warga negara pada saat pemilu. Jadi bukan hanya pada saat pemilu saja, melainkan dalam semua kehidupan, dalam semua bidang kehidupan ya. Semua bidang kehidupan. Ini kan yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan arti penting hukum bagi kehidupan warga negara. Nah, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang ini masuk ya. Mengatur dan membatasi tingkah laku warga negara. Oke. Harus ada aturan dan juga batasan dalam bertingkah laku. Jadi tidak sewenang-wenang. Membentuk budi pekerti warga negara yang baik. Tentunya dengan adanya aturan, dengan adanya hukum, pasti bakalan bisa membentuk ya, atau bisa memberikan pelajaran terhadap orang-orang yang telah melanggar. Makanya bisa membentuk budi pekerti warga negara yang baik. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Ini yang bukan merupakan. Nah, untuk pertemuan hari ini cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti akan dibuatkan bagian 2 atau part 2. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.